Tentunya semua hal yang unik, potensi pariwisata, kuliner, dan juga budaya yang ada di Sumatera Selatan akan kami hadirkan untuk pemirsa di rumah selama 60 menit ke depan. Betul sekali, dan juga kami ingatkan untuk pemirsa di rumah yang ingin kampungnya diekspos bisa langsung menghubungi nomor tertera di bawah ini. Baik, Dan juga Yon. Vio, alhamdulillah Kota Palembang sekarang sudah memasuki PPKM level 2. Tapi walaupun PPKM level 2, penerapan protokol kesehatan tidak boleh lengah dan tidak boleh kendor ya. Jadi tetap harus gunakan masker dan menjaga jarak satu dengan yang lain. Baik, Yohan, kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk mengunjungi Kabupaten Ogan Ilir. Di sana ada satu desa yang terkenal dengan keindahan alamnya, yaitu Desa Burai. Pada tahun 2020, desa ini juga pernah menyabet Anugerah Pesona Indonesia. Wow, keren sekali ya. Dan juga Vio, selain keindahan alamnya, Desa Burai juga terkenal akan kreativitas masyarakatnya, yang mana bisa mengolah kain songket menjadi buah tangan. Salah satunya menjadi gantungan kunci. Baik, dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Lokasi desa ini berada di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kawasan ini merupakan salah satu dari sekitar 11 destinasi wisata di Kabupaten Ogan Ilir yang paling sering dikunjungi pelancong atau wisatawan. Yang kami sambangi kali ini adalah Desa Burai di sekitaran Sungai Kelekar, yang banyak dikenal sebagai kampung warna-warni dari Tanjung Batu, Ogan Ilir. Desa Burai ini pernah menyabet Anugerah Pesona Indonesia Award tahun 2020 karena memiliki banyak potensi. Berbagai potensi ini dapat mendongkrak Desa Burai menjadi desa wisata yang tak hanya mengandalkan keindahan panorama alam. Untuk itu ada pemikiran pihak desa dan warganya untuk menyulap kantor desa menjadi galeri, balai terapung, dan warung terapung. Kami sampai sekarang akan berusaha terus memajukan Desa Ekowisata Burai, khususnya memajukan juga UMKM di Desa Burai, karena kami masih merasa belum berpuas diri. Walaupun beberapa penghargaan sudah kami peroleh, yaitu kemarin Desa Ekowisata dan Desa sekarang masuk Anugerah Desa Wisata mewakili Sumsel. Namun pengembangan wisata di Desa Burai akan terus kami galakkan, mengembangkan yaitu kebudayaan di Desa Burai. Impian itu mewujudkan Burai menjadi desa wisata, didukung banyak pihak, diantaranya kelompok Sadar Wisata Desa Burai. Hubungan Desa Burai akan kedatangan Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Maka pemerintah Desa Burai menghimbau kepada masyarakat Desa Burai untuk menjaga kebersihan di lingkungan rumah masing-masing. Dan untuk mendukung program kepala desa, ya kalau kami dari kelompok Sadar Wisata ya terus membantu pemerintah desa dengan berupaya memperbaiki fasilitas, memperbaiki kualitas daripada pengelolaan desa wisata Burai gitu kan, dan mendukung semua rencana kepala desa gitu kan khususnya. Dengan memperdayakan kaum perempuan yang jumlahnya separuh dari jumlah penduduk Desa Burai Tanjung Batu Ogan Ilir yang sekitar 1.900 jiwa. Desa ini berupaya jadi sentra pembuat produk songket.
Tak terhenti di produksi kerajinan tenun songket, emak-emak di Desa Burai Ogan Ilir ini juga mencoba membuat kerajinan berbahan urun. Jenis produknya beragam, seperti tas, sandal, ataupun gantungan kunci. Tinggi dari ininya. Oh, dari ini. Masih dari produk yang diolah emak-emak, kerupuk dan kemplang tentu tak luput dari pikiran mereka. Mengingat bahan baku utama untuk membuat kemplang ikan sangat melimpah. Karena Desa Burai, seputarannya adalah sungai dan lebak lebung. Sampai sekarang, sungai ini dimanfaatkan warga untuk menjalankan tradisi netak contok atau tradisi buang sial. Tradisi buang sial hanya dilakukan masyarakat Burai, terutama bagi calon pengantin. Bermakna pelajaran berkehidupan sosial, bantu-membantu, serta beragama. Keunikan budaya dikemas dengan apik dan tanpa menabrak pakem-pakem leluhur, menjadi modal dalam mendukung Burai sebagai desa wisata. Semoga Desa Burai benar-benar terwujud jadi desa wisata yang mampu menyedot perhatian dan kedatangan para pelancong. Nah, Vio, jadi kalau kita berkunjung ke Kabupaten Ogan Ilir itu bukan cuma hanya sekedar mau makan pindang doang ya, tapi kita juga bisa membeli buah tangan, salah satunya itu tadi Gantungan kunci dan juga sendal yang terbuat dari kain songket Betul tentunya ya. Baik, dan kini kita akan mengajak pemirsa di Rubah untuk menuju Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau yang biasa kita sebut dengan Kabupaten Pali. Oh, ada apa di sana, Vio? Baik, seperti yang kita ketahui, Yon, Sumatera Selatan ini terkenal dengan potensi pertanian dan juga perkebunannya. Kali ini, reporter Marhama akan mengajak kita menelusuri Desa Modong di Kabupaten Pali untuk melihat aktivitas warga yang ada di sana. Dan informasi selengkapnya untuk Anda. Desa Modong Kecamatan Tanah Abang Pali ini berseberangan dengan Desa Modong Kabupaten Muara Enim. Keduanya hanya terpisah oleh jembatan yang membelah Sungai Lematang. Tak berbeda dengan desa lainnya, di Desa Modong Pali ini terlihat dari berbagai aktivitas warga, mulai dari anak-anak bersekolah, termasuk di sektor pertanian yang mendominasi kegiatan ekonomi warga. Warga Modong tengah disibukkan dengan memproses penjemuran hasil panen padi tada hujan. Halaman gedung serbaguna ini dimanfaatkan untuk menjemur padi bagi warga yang halamannya tidak mencukupi untuk proses penjemuran. Di sawah panen. Ibu petani itu. Jadi petani. Petani turun ke sawah. Kanya. Hasan, salah seorang petani padi, menuturkan hasil produksi tanaman padi tahun ini cukup menggembirakan karena jauh lebih meningkat dari tahun sebelumnya. 1 hektar sawah padi miliknya berhasil memproduksi 3 ton gabah kering giling. Nah, sekarang ini masih sedang panen raya, tapi dalam keadaan padinya agak basah karena itu bukannya musim kemarau. Jadi makanya setiap hari itu dijemur hasil padinya. Potensi sumber daya pertanian untuk padi terbilang cukup menonjol di Desa Modong ini. Dari 330 kepala keluarga,
hampir 85% sebagai petani. Di Modong ini hampir 80% petani sawah tadah. Sebagian lagi petani karet dan sebagian lagi pencari ikan, juga sedikit ada sebagian lagi petani gula aren. Alhamdulillah kehidupan masyarakat Desa Modong sekarang ini walaupun perlahan-lahan sedikit agak meningkat. Biasanya usai penjemuran, petani melakukan proses penggilingan padi menjadi beras. Selain untuk kebutuhan keluarga, hasil penggilingan beras ini dipasarkan. Layaknya anak-anak yang tengah bermain dan bergembira ini juga menandakan kehidupan warga Desa Modong ini masih bergeliat dan keluar dari krisis pandemi. Warga desa ini hampir sebagian besar menanam padi sebagai sektor unggulan. Wajar bila warga Desa Modong ini tengah menikmati hasil jerih payah mereka. Bahkan tidak berlebihan, Desa Modong Kecamatan Tanah Abang ini dapat menjadi lumbung beras untuk Kabupaten Pali. Dan saudara, itulah kehidupan warga di Desa Modong, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali ini, yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari hasil tanaman padi. Dan saat ini memang tengah panen raya. Dan tentu aja ini adalah warga tengah menikmati keberkahan alam dan menikmati hasil jerih payah mereka. Dan bisa bangkit dari pandemi COVID-19. Sama kamu, misalnya atap rumah itu biasanya terbuat dari apa? Kalau nggak dari tanah liat, berapa genteng atau nggak dari seng pasti. Oke, kamu ya? tahu dari genteng dari tanah liat. Betul. Dan dari seng ya. Kali ini berbeda, Vio, bukan dari tanah liat, bukan dari seng. Baik, dari apa tuh? Akan kita bahas setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Kampung. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah, Vio, tadi tebak-tebakannya belum kelar ya? Betul. Belum tahu. Nah, jadi di Kabupaten Banyuasin ini, masyarakatnya itu memanfaatkan daun nipah yang bisa dijadikan atap rumah. Wah, jadi seperti apa tuh proses pembuatannya? Langsung saja kita lihat, dan ini dia liputannya untuk Anda. Daun nipah sebagai bahan baku pembuatan atap ini tumbuh di rawa-rawa. Inilah keberkahan alam. Sang Pencipta telah memberikan segalanya untuk manusia agar dapat diolah menjadi kebutuhan hidup. Sebut saja di kawasan Desa Lalang yang terletak di Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, salah satu desa penghasil daun nipah. Daun nipah yang tumbuh di rawa-rawa berjarak hampir 40 km dari Desa Lalang. Biasanya, warga yang didominasi ibu rumah tangga ini akan menuju tempat tumbuhan daun nipah yang akan dijadikan bahan baku pembuatan atap nipah. Meski zaman semakin maju dan canggih, para pengrajin tetap melakoni pekerjaan ini karena kebutuhan akan atap daun nipah masih banyak dicari oleh sebagian warga. Pembuatan anyaman daun nipah milik Sidik yang sudah 10 tahun ini memang memberikan kesempatan kepada kaum ibu rumah tangga dalam melakoni pembuatan anyaman daun nipah untuk menambah penghasilan dalam membantu suami memenuhi kebutuhan hidup. Ya, rata-rata kan kerjanya serabutan. Jadi kita bantu, kita carikan solusi lah. Inilah yang bisa saya dapat bantu kan, kita bantu.
Jadi selama ini udah berapa lama Pak sih? Kayaknya ini hanya bedeng batu, kandang ayam, usaha rumahan juga kayaknya. Jadi tiap hari, cuman dominannya saya Sabtu Minggu. Untuk pengambilan, nah untuk masyarakat saya sarankan tiap hari ngambil, tapi Sabtu Minggu saya jemput. Karena di situ peluang saya untuk libur dan kerja yang ininya kan. Seorang pengrajin atap nipah, Fatmawati, bersyukur dapat menganyam daun nipah. Ia mengatakan keahlian menganyamnya didapat secara otodidak dengan belajar dan mencontoh pengrajin lainnya. Pekerjaan sampingan menganyam atap daun nipah ini sangat membantu dan selalu disyukuri. Bapak mulai 50 keping, 60 keping lah dapatnya. Lambat, kalian cepat ya, ke 100-an. Bagaji berapa itu Bu kira-kira? 10.000. 10.000? Iya. Satu kepingnya berapa? 200. Oh, sekepingnya 200 sepahannya Bu. Semakin terampil dalam menganyam daun nipah akan semakin banyak hasil yang didapat. Yusnita misalnya, dalam sehari ia mampu menghasilkan 60-100 keping atap nipah. Semakin banyak target pembuatan atap daun nipah ini akan semakin menguntungkan upah yang didapat. Tergantung juga Pak, ada yang tak capek itu dapat 100, yang capek 50. Itulah dapat. Bayar tergantung hasil Pak, kalau boleh 1.000 bayar. Kadang tuh 2.000, 3.000 baru bayar. Mana beli beras Pak, tak dapat Pak. Penghasilan pengrajin atap daun nipah ini tergantung permintaan dan kebutuhan warga. Setidaknya dari apa yang dilakoni warga Desa Lalang, Kecamatan Sebau, Banyuasin ini memberikan peluang pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang patut selalu disyukuri dan dinikmati. Nah, itulah tadi proses pembuatan atap rumah dengan memanfaatkan daun nipah. Tentunya dapat menjadi alternatif karena harganya yang ekonomis, Yohan, ya. Lebih murah dibanding yang terbuat dari tanah liat dan juga dari rangka baja. Betul. Dan kini kita akan beralih untuk membahas terkait dengan kuliner. Dari Kabupaten Muara Enim, ini ada yang menjual kerupuk goreng loh, Yohan. Kerupuk goreng yang mana diperjualbelikan di pinggiran jalan. Kita tentunya tahu ya kalau kota Muara Enim itu sering kali dilewati masyarakat yang ingin berkunjung ke kabupaten lainnya. Nah, adalah informasi selengkapnya terkait dengan kerupuk goreng dari Muara Enim. Kerupuk menjadi salah satu camilan yang banyak diminati oleh masyarakat, mulai dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Di Provinsi Sumatera Selatan sendiri, kerupuk menjadi salah satu oleh-oleh khas yang tidak pernah absen diborong oleh para wisatawan. Seperti halnya di Desa Lembak, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Di sepanjang jalan lintas terdapat banyak pondokan yang menjual kerupuk khas Muara Enim. Kerupuk ini sendiri menggunakan jenis ikan sarden yang diolah oleh para penjual secara rumahan. Proses pembuatan kerupuk sendiri sama seperti kerupuk pada umumnya. Bahan-bahan yang akan diolah dicampur menjadi satu. Kemudian dicetak dan dijemur selama kurang lebih 2 hari hingga kering dan kemudian siap untuk digoreng. Ismi, salah seorang penjual, mengaku dirinya telah berjualan selama kurang lebih 7 tahun. Setiap harinya kerupuk ini selalu diproduksi karena cepat diburu oleh masyarakat.
Bahkan dirinya dapat memproduksi hingga ratusan bungkus dalam satu hari. Ya karena lihat konsumennya banyak ya yang suka kerupuk kan, banyak, jadi mencoba awalnya bikin kan dikit-dikit, alhamdulillah banyak yang coba terus langganan banyak nambah. Sudah berapa lama nih Bu jualannya di sini? Sudah berapa lama jualan di sini? 7 tahun lah. 7 tahun. Ini kita jual apa aja Bu kalau boleh tahu? Kerupuk, kemplang, jange, opak. Lokasinya yang berdekatan dengan tempat wisata tentu menjadi alasan para pengunjung mampir dan membeli oleh-oleh kerupuk untuk dibawa pulang. Penjualan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM kerupuk ini sudah ada sejak lama. Dan terdapat kurang lebih belasan pondokan yang menjajakan jualannya di pinggir jalan. Untuk Desa Lembak itu yang pertama kebanyakan berpetani sebagai petani kebun karet. Kemudian alhamdulillah desa kami mempunyai potensi alam seperti Danau Suji dan UMKM pembuatan kerupuk kemplang. Untuk pembuatan kerupuk kemplang sendiri kami berterima kasih kepada Dinas Perdagangan yang telah membantu UMKM kami Desa Lembak khususnya umumnya. Tak hanya diburu oleh para wisatawan, kerupuk ini juga seringkali diborong oleh warga sekitar untuk dijual kembali. Tak tanggung-tanggung, omset pedagang dalam satu bulannya dapat mencapai 4 hingga 5 juta rupiah. Penjualan kerupuk ini tentu menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat sekitar, terlebih di tengah pandemi saat ini. Saudara, di jalan lintas dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk meningkatkan perekonomian mereka, seperti salah satunya warga di Desa Lembak yang memanfaatkan jalan lintas sekitar ini untuk menjual kerupuk sebagai oleh-oleh bagi masyarakat yang melewati jalan ini. Afifah Sari, Frans Reza, TVRI Sumatera Selatan. Baik, informasi dari Kabupaten Lahat tentunya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Bersama kami, tentunya kami ingatkan kembali kepada pemirsa di rumah yang ingin kampungnya kami ekspos, bisa langsung menghubungi nomor tertera di bawah ini. Betul sekali, jangan malu, pokoknya nanti tim kami akan menggali potensi yang ada di sana terkait mungkin dengan potensi pariwisata, kuliner, ataupun budaya ya. Betul ya. banget. Baik, sesuai dengan janji tadi, saya akan mengajak Iwan dan pemirsa di rumah untuk mengunjungi Kabupaten Lahat. Ada apa di Kabupaten Lahat, Vio? Iya, seperti yang kita ketahui, Iwan, setiap daerah di Sumatera Selatan ini punya makanan khas daerah masing-masing. Betul sekali. Salah satunya dari Kabupaten Lahat. Reporter Ari Ekasari akan mengajak kita untuk melihat bagaimana sih proses pembuatan dari kuliner khas dari Kabupaten Lahat. Inilah liputannya untuk Anda. Jika berwisata ke Kabupaten Lahat, jangan lupa untuk mencicipi kuliner khas dari bumi seganti setungguan satu ini. Pemirsa tahu apa yang saya pegang ini? Iya, betul sekali, lemang, yaitu kuliner khas dari Kabupaten Lahat. Dan saat ini saya sudah berada di Desa Tanjung Siri, Kecamatan Pulau Pinang, yang merupakan jalan lintas Lahat Pagar Alam, yang di sini sepanjang jalan hampir setengah kilometer merupakan sentra produksi lemang, yaitu kuliner khas dari Kabupaten Lahat. Ini ya Pak ya, banyak ya lemangnya.
Ini ada rasa apa aja, Pak? Diapit oleh dua sungai, yakni Sungai Lin dan Sungai Lematang. Sepanjang jalan lintas Lahat Pagar Alam ini, kita akan menjumpai kurang lebih puluhan para pelaku UMKM yang sudah secara turun-temurun bermata pencaharian dengan menjajakan kuliner khas dari Kabupaten Lahat satu ini. Para pedagang lemang ini rata-rata merupakan warga Kecamatan Pulau Pinang. Lemang adalah panganan yang dibuat dari beras ketan yang dibakar dalam seruas bambu setelah sebelumnya digulung dengan selembar daun pisang. Kuliner satu ini merupakan panganan khas dari Kabupaten Lahat. Ada dua cita rasa yang ditawarkan bagi wisatawan, yakni rasa gurih atau original dan rasa pisang. Namun kini mulai berkembang beberapa rasa, yakni durian jika masuk musim durian dan lemang ikan khas. Bapak ini lagi apa, Pak? Lagi motong bambu. Motong bambu. Mohon maaf, Pak, namanya siapa, Pak? Bapak Udin ya. Iya. Baik, ini bambunya untuk apa, Pak? Untuk bikin lemang. Iya. Ini bahan bambunya sendiri susah nggak didapat, Pak? Tidak lah, tidak susah. Bapak Udin sendiri udah melakoni profesi sebagai pembuat lemang ini sudah berapa lama, Pak? Lebih kurang 5 tahun lah. Sudah 5 tahun ya, Pak? Iya. Kalau untuk bahan bambunya sendiri, karena lemang memang harus menggunakan bambu, ini susah nggak didapatnya, Pak? Tidak susah, banyak. Seperti yang diakui Udin, pedagang lemang, menjajakan lemang bukan hanya sekedar menjual rasa, tetapi proses seperti mencari dan memotong bambu juga harus dilaluinya. Sudibyo, warga Kota Palembang, mengaku setiap datang ke Lahat ia tidak pernah absen membeli lemang untuk dijadikan oleh-oleh. Pasti memang ya ini pesanan rumah. Iya. Memang setiap di sini membeli. Iya, Selain lemang, ada satu kuliner khas dari sini yang ternyata banyak dicari oleh wisatawan. Namun sayangnya jarang sekali didapat karena memang keberadaannya yang sulit untuk dicari, yakni yang sering disebut ikan semah jika ukurannya besar dan ikan cengkak jika ukurannya kecil hingga sedang. Biasanya para penjual lemang juga menjajakan kedua jenis ikan ini dengan cara disempit lalu dibakar. Nah pemirsa, ini yang disebut dengan ikan sema, ikan yang saat ini sudah hampir punah dan jarang kita temui, dan habitatnya hanya hidup di Sungai Lematang, Kabupaten Lahat. Oleh sebab itu ikan ini menjadi salah satu oleh-oleh khas dari Kabupaten Lahat yang dicari-cari. Seperti yang dikatakan Ica, pedagang ikan semah, sulitnya mendapatkan ikan semah membuat harga jual ikan ini cukup terbilang mahal.
Untuk jenis ikan cengkak biasanya dijual dengan harga Rp95.000. Namun untuk jenis ikan sema yang berukuran 2 kg lebih bisa mencapai Rp300 hingga Rp400.000 per ekor. Ikan sepit dengan ikan buas. Ikan sepit namanya ikan cengkak, kalau gede sema namanya itu. Boleh dijelaskan ikan sema itu apa? Ikan sungai lematang deh. Susah itu, tidak kate tiap hari, tidak pasti itu. Cara nangkapnya susah nggak untuk menangkap ikan sema ini? Pakai jala itu. Pakai jala kan? Jika beruntung, Anda dapat mencicipi ikan sema jika melalui sepanjang jalan lintas lahat Pagaralang di Desa Tanjung Sirih ini. Udah pasti enak banget lemang dari Kabupaten Lahat. Selain proses pembuatannya dengan cara dibakar, juga makannya dengan cocolan, yaitu sudah dengan tape dan lain sebagainya. Iya, ya. dan juga setauku juga ada topping lain kayak misalnya lemang dikasih durian atau Iya, betul. yang lainnya. Jadi bukan original aja Betul ya. sekali. Nah, Vio, kali ini Yon mau ngajakin Vio ke tempat yang menjadi favorit kaula muda Kota Palembang untuk apa ya? makan-makan BKB? namun di sore hari. Kambang Iwa. Betul. Jadi kalau kita berkunjung ke Kambang Iwa, itu kita bisa menemukan banyak sekali makanan ya, mulai dari makanan yang kita dulu sering makan waktu SD. Kayak cilor, kue pancong, aduh pokoknya kalau ke sana pasti pengen kita beli semua. Betul, dan mereka ada di sepanjang jalan di Kambang Iwa itu sendiri. Dengan harga yang sangat terjangkau. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda dari Kambang Iwa. Berada di persimpangan Jalan Hang Tua dan Jalan Gajah Mada Palembang, Sumatera Selatan. Berbagai kudapan bisa didapatkan di tempat ini. Mulai dari makanan berat yang mengenyangkan perut, hingga aneka makanan ringan dan minuman dengan pilihan menarik. Taman Kambang Iwa menjadi pilihan destinasi wajib untuk disambangi warga di Kota Palembang untuk melepas penat. Pengunjung yang datang ke pusat jajanan ini dapat menyantap jajanan yang sudah dibeli di sentral Taman Kambang Iwa untuk mendapatkan pemandangan indah berupa danau seluas 750 meter persegi yang dikelilingi lintasan olahraga. Selain tujuan kuliner, Taman Kambang Iwa juga dijadikan tempat berolahraga ringan seperti jogging, bermain skateboard, atau bersepeda. Sama cucu, sama kakeknya. Ini ngapain aja di Jalan-jalan aja Mbak, sore-sore refreshing ya. Refreshing gitu kan, cucu kan biasa mau sekolah. Ya kita nikmati kuliner ya, terus juga anak-anak juga bisa olahraga. Seminggu sekali lah. Oke, gimana Bu kesannya tempat ini buat Ibu? Cukup aman lah. Jajanan di Taman Kambang Iwa sangat murah meriah. Mulai dari yang paling murah seharga Rp1.500 sampai harga yang paling tinggi sekitar Rp25.000 saja dengan beragam pilihan jajanan yang nikmat dan populer. Dari jam 3:30 sampai jam 6. Untuk hari apa aja? Tiap hari. Boleh diceritain nggak Bu gimana jualan di sini? Kayaknya sih ya rame, tapi ya nggak terlalu rame banget. Silakan Mbak, dan ganti bawahnya. Sejak kapan ya Bu KI rame kayak gini? Kayaknya udah lama. Dari tahun berapa kira-kira? Nah kalau tahunnya sih kayak kalau saya sendiri baru 1 tahun. Taman Kambang Iwa termasuk taman yang legendaris karena sudah ada sejak tahun 1900-an, yakni sejak kolonial Belanda masih menguasai Indonesia. Pada waktu itu berfungsi sebagai tempat untuk berolahraga orang-orang Belanda. Namun sekarang, taman ini dapat dikunjungi oleh siapa saja dan juga menjadi sentra kuliner. Syarifah, TVRI Sumatera Selatan. Nah, Vio, biasanya kalau menyebutkan Kota Pagaralang,
itu langsung keingetnya pasti teh, kopi, Villa. Soto yang dingin ya. Betul banget. Tapi kali ini berbeda, kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk berwisata air. Namun informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Tetap saksikan Kampungku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Kampungku. Terkait dengan Kota Pagar Alam, ada potensi wisata air. Namun kali ini berbeda, kita tidak akan membahas terkait dengan sungai, namun ada air terjun, terutama air terjun Curug Mangkok. Betul sekali, dan juga ini bisa menjadi pilihan favorit untuk masyarakat yang ingin membawa keluarga maupun orang-orang tersayang ya. Betul sekali. Ke Kota Pagar Alam. Dan Baik. langsung saja ini ya liputannya untuk Anda. Seolah tiada habisnya, Pagar Alam dengan semua keindahan dan kedamaiannya. Setiap jengkal tanah Pasemah menawarkan pesona, wujud keagungan Sang Maha Pencipta. Air terjun Curug Mangkok atau yang disebut Curug Mangkok oleh warga sekitar adalah bagian dari pesona alam yang masih alami dan belum terjamah. Air terjun ini berada di Desa Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam. Sesuai dengan namanya, di bawah pancuran itu terdapat kolam besar mirip mangkok. Deburan air terjun mengalir begitu derasnya, bagaikan keran air alam. Kokoh dan anggun, bulir-bulirnya mengalir melewati batu, terhempas ke bawah. Curug Mangkok begitu sunyi. Tidak ada suara bising kecuali suara air terjun yang menjadi pusat perhatian. Dikelilingi pepohonan tinggi, batu-batu cadas, dan gua yang terselip di balik lereng. Bagi warga sekitar, Curug Mangkok tak sekedar air terjun. Tempat ini dipercaya sebagai tempat sakral yang menyimpan legenda dan juga menyimpan misteri. Enggak, itu sejarahnya ini mandian pahit lidah, goyang pahit lidah dulu. Jangan kan. Nah itulah tempat pahit lidah itu maling selindang segitu dari itu di batu itu zaman dulu. Itu udah aneh. Tidak bohong itu zaman dulu. Itu waduh kalau kamu baca mereknya. Habis muda cari jodoh. Tempat yang berobat. Jernih dan segarnya air ditambah pemandangan yang aduhai mengundang penasaran warga yang ingin mengunjungi tempat ini. Baguslah, enak, dingin, sejuk. Ya dari pasien-pasien yang berobat ke klinik dikasih tahu. Ya kalau hari libur aja main-main gitu, cari-cari tempat wisata. Memang tidak ada larangan tertulis di sini, tapi pengunjung diminta untuk berlaku sopan, tidak sembarang berucap, dan bertingkah laku sewajarnya. Satu lagi, pengunjung yang sedang menstruasi tidak diizinkan mandi. Dengan segala khasanahnya, Curug Mangkok bak keindahan alam yang tersembunyi, yang siap untuk ditelusuri.
Wah, pas banget pokoknya untuk ngajak keluarga, terutama yang suka main air di air terjun Curug Mangko ya. Betul banget. Nah, baiklah pemirsa, kita akan beralih ke informasi selanjutnya, di mana kita akan membahas tentang bela diri. Betul. Kesenian bela diri ini. Ya, jadi bela diri pencaksilat ini memang sudah digandrungi masyarakat di Kota Palembang sejak zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Aduh, udah lama banget berarti ya, Yohan ya. Betul. Selain untuk olahraga, bela diri juga sebagai pertahanan diri untuk menghadapi musuh. Seperti yang dilakukan oleh anak-anak di Sukawinatan, mereka belajar seni bela diri, Yohan. Dan informasi selengkapnya untuk pemirsa di rumah. Keterampilan bela diri terus dilestarikan. Bahkan di perkampungan ada beberapa warga yang melatih keterampilan bela diri silat. Tepatnya di Kecamatan Sukawinatan, Lorong Kelapa, Komplek Masjid Baitul Izzah, terlihat aktivitas warga tengah berlatih pencaksilat. Potensi anak-anak dalam menekuni seni bela diri pencaksilat cukup tinggi. Ada sekitar 40 anak-anak rutin mengikuti latihan setiap hari Minggu. Pencaksilat adalah seni bela diri tradisional yang asli warisan dari para leluhur tersebar di seluruh Indonesia, tak terkecuali Kota Palembang. Bagi anak remaja yang memiliki keahlian seni bela diri bisa latihan di kawasan Sukawinatan tanpa dipungut bayaran alias gratis. Yang jelas dengan latihan silat mereka lebih disiplin, kemudian mental dia lebih tangguh sebagai seorang anak, terutama di sekolah mereka tidak mudah untuk putus asa dan sebagainya. Intinya sifat positif dari pencaksilat itu sangat luar biasa. Keseriusan remaja di Kampung Sukawinatan, Palembang dalam mengembangkan seni bela diri tradisional pencaksilat telah membuahkan hasil. Salah satunya anak kampung dari Padepokan Pencaksilat ini pernah meraih prestasi pada ajang internasional virtual pencaksilat Championship 2021 yang dilaksanakan Universitas Negeri Jakarta, bahkan berhasil meraih medali emas mengalahkan pesilat dari negara lain. Hadirnya Padepokan Pencaksilat di Kampung Sukawinatan, Palembang membuat warga bangga karena dengan adanya aktivitas olahraga seni bela diri pencaksilat, anak-anak di kampung terhindar dari kegiatan yang negatif. Mendidik anak-anak menjadi lebih baik karena kita terapkan di pendidikan silat di Kampung Silat ini, anak-anak bisa berbudi luhur terhadap orang tua, bisa lebih takzim, lebih taat, sehingga anak-anak kita berusaha kita ikutkan silat ini biar berakhlakul karimah. Kegiatan positif yang dilakukan warga Kampung Sukawinatan, Palembang menjadi cerminan yang patut dicontoh bagi warga kampung lain untuk mengembangkan seni budaya bela diri. Tika Saputra, TVRI Sumatera Selatan. Ya pemirsa, informasi tentang seni bela diri tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Dan juga kami ingatkan kepada pemirsa di rumah yang ingin kampungnya diekspos bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Baik, pemirsa yang ada di rumah, walaupun Kota Palembang saat ini sudah memasuki PPKM level 2 dan kebanyakan dari daerah di Sumatera Selatan sudah turun ke level yang lebih rendah. Betul sekali. Namun protokol kesehatan tidak boleh lengah dan tetap harus disiplin dengan penerapan protokol kesehatan. Juga kami ingatkan untuk mendukung dan mengikuti program vaksinasi dari pemerintah. Akhir kata saya Fio Alfaruk. Dan saya Nusmir pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.